Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang berdomisili di negara beton ini. Kali ini kita akan membahas sebuah informasi dan juga ada pembahasan tentang sebuah kasus kawan kita ya yang kena denda. Kemudian nggak hanya denda tapi ada pembeklisan di situ, yang dimana dia telah melanggar aturan jarak sosial di negara ini. Nah, sekali lagi, apakah benar ini infonya atau mungkin nggak benar? Sekali lagi, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Yang terpenting kita harus hati-hati. Nah, informasi yang pertama, tanggal 15 Februari 2022 seorang PRT ini dinyatakan positif setelah dites CO19 di rumah sakit. Nah, ternyata nggak hanya mbaknya saja, tapi juga bosnya juga. Di selepas mereka sudah tahu hasilnya, ternyata mereka tidak dikarantina di rumah sakit, namun diizinkan pulang ke rumah untuk menjalani karantina karena saking banyaknya orang yang terkena dan memenuhi rumah sakit tersebut. Ini yang pertama, jadi hati-hati ya. Oke, yang kedua, fasilitas karantina di rumah sakit atau isolasi ini kelebihan pasien dan banyak yang mana rumah sakit tersebut kayak Queen Elizabeth, kemudian rumah sakit Caritas yaitu daerah Samsui sana ini tidak bisa menampung pasien, sehingga pasien ini banyak yang terpaksa dirawat tidak di dalam gedung tapi di luar gedung. Nah, ini adalah contoh-contoh videonya. Jadi di situ mbak-mbak ngelihat ya bahwa ternyata pasien tersebut ini didirikan tenda ya. Namun tetap aja dalam situasi seperti ini kan kasihan juga karena memang kita tahu kondisinya di sini lagi musim dingin ya. Oke, ini juga informasi yang ketiga gak kalah pentingnya. Jangan lupa besok hari Sabtu dan juga Minggu ini Hongkong mulai dingin sampai 10 derajat sampai 7 derajat. Jadi mbak-mbak yang libur di taman usahakan jaga kesehatannya, pakai jaket yang cukup, apalagi jaket yang follow yang dimana ketika ada angin ini tidak masuk ke tubuh Anda ya. Dan jangan lupa beli lonpao buat penghangat, minum air yang banyak, tapi sekali lagi berhati-hati kalau Anda meminum air di luar sana ya. Ini informasinya. Dan informasi selanjutnya tanggal 16 kemarin ini total dari yang telah tiada ini sebanyak 10 orang. 8 diantaranya adalah orang tua dan 1 umur 37 tahun seorang laki-laki. Yang ketiga adalah seorang anak kecil umur 3 tahun, yang dimana anak kecil ini sebenarnya sakit atau dilarikan ke rumah sakit tanggal 12 Februari 2022, kemudian dia berpulang ke Tuhannya tanggal 16 Februari kemarin. Jadi hal ini karena memang sudah ada anak kecil yang udah terkena dan sampai dianya meninggal, akhirnya harus tajam ya. Oke, ini kasusnya. Dan yang terakhir, nah ini adalah informasinya. Nah, informasi selanjutnya adalah untuk pertama kalinya ya, ini kemarin total per harinya ini sebanyak 7.000 yang tertular CO19. Jadi pemerintah ini kewalan antara pasien-pasien mana yang harus cepat dirawat, mana yang pasien yang dianggap ringan ini udah karantina di rumah saja, seperti itu. Ini saking banyaknya ya. Jadi mbak-mbak untuk tetap berhati-hati, jangan lupa
minum rebusan daun salam atau cengkeh, kemudian dikasih jahe, ya, ini diminum. Lepas itu juga kencur juga. Jadi bahan-bahan dapur ini usahakan untuk diminum ketika mbak-mbak mengalami bagian tenggorokan yang nggak enak atau gatel atau demam. Ya, usahakan untuk meminum minuman herbal dari tanah air seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada 12 staf MTR ini terinfeksi yang mereka bekerja di daerah Jordan, Yunlong, Hongham, kemudian jalur Hong Kong, Tuncung, dan Disney Dunmun. Jadi buat mbak-mbak tetap berhati-hati ketika nanti menggunakan transportasi MTR ya. Megang benda di MTR usahakan tetap menggunakan sanitizer. Kalau bisa ya jangan, nggak usah pegangan itu ya kalau bisa. Tapi kalau memang Anda memegang suatu MTR, mendingan harus dicuci sebelum Anda memegang, contoh kayak muka kita, kemudian baju kita ya. Jadi usahakan untuk selalu berhati-hati, jaga kesehatannya. Oke, ini informasi yang ke-6. Informasi selanjutnya adalah ini mungkin nggak tahu ya, salah satu subscriber mungkin ada yang dengar tentang perihal kasus kawan kita yang dimana dia itu nge-share kejadian temennya yang duduk di taman, dan dia tuh udah tahu duduk di taman itu sendiri loh, tapi ternyata dia itu sudah tahu sendiri nggak ada orang lain. Akhirnya dia foto buka masker. Nah, disitulah ketahuan sama orang sini, kemudian ditunjukkan videonya bahwa Mbak, kamu sedang membuka masker di tempat umum. Terus mbaknya ini mengelak, aku nggak membuka, kamu jangan berbohong ya. Nah, ini ada videonya. Nah, ditunjukkan video tersebut kepada mbaknya. Akhirnya mbaknya nggak bisa berbuat apa-apa, dan selepas itu si orang itu mengantar mbaknya ke imigrasi, dan imigrasi inilah ditelepon bosnya, dan bosnya ini ditanyain, kamu maunya meneruskan kerja sama dia atau kamu memulangkan? Kalau kamu memulangkan, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah bayar tiketnya dia, karena dia ini sudah melanggar aturan di sini. Seperti itu. Nah, selepas itu si bosnya udah nggak mau, jadi bosnya nggak membayar tiket, jadi mbaknya yang membayar tiket. Akhirnya karena mbaknya nggak punya duit, dia menyuruh orang rumah untuk memberikan ke mbaknya ini untuk membelikan tiket. Dan juga katanya sih KJRI juga bilang bahwa nggak bisa membantu karena si mbaknya ini jelas-jelas telah melanggar aturan, yaitu membuka masker di tempat umum. Jadi kejadian kayak gini ya, ini nggak tahu bener apa enggaknya ya, cerita dari salah satu voice yang dikirim teman-teman, nggak tahu bener apa enggaknya, tapi ambil pelajarannya bahwa sekali lagi jangan membuka masker walaupun nggak ada orang sekalipun. Ingat, ada CCTV juga, ada orang sini yang dimana dia itu memang sengaja untuk memvideo ya. Jadi berhati-hatilah ketika Anda nanti minggu libur, jangan sampai lebih dari 2 orang dalam kelompok Anda. Dan hati-hati, ini peringatan ya, hati-hati ketika mbak-mbak minum di tempat umum, makan di tempat umum. Jadi kalaupun Anda minum atau makan, usahakan benar-benar sepi orang, jangan sampai banyak orang. Apakah ada undang-undangnya apa enggak? Sekali lagi, dalam situasi seperti ini bisa juga terjerat undang-undang tersebut. Anda membuka masker atau tidak memakai masker di tempat umum, sama seperti merokok ya. Di tempat umum tidak diperbolehkan. Padahal dulu boleh, tapi karena kondisinya masih sangat mengkhawatirkan, jadi pemerintah sini memberi ketegasan
Percaya nggak percaya? Oke, kalau memang ada kawan kita meminum di tempat umum banyak orang, mungkin memang nggak ada petugas, mungkin nggak ada orang, nggak mau tahu. Tapi kalau orang resek, itu bisa memfoto, memvideo Anda. Jadi sekali lagi, usahakan kalau minum, makan, cari tempat yang nggak banyak orang, atau mungkin Anda bisa menutupi, entah itu dengan baju Anda ataupun menutupi dengan tenda, apapun itulah untuk ditutupi ya, jangan sampai orang lain melihatnya, karena ini masuk pelanggaran juga sih. Tapi nggak tahu, memang aku dari kemarin mencari apakah benar minum tempat umum dan makan tempat umum ini benar-benar masuk pelanggaran. Ini tidak dijumpai, tetapi fakta di lapangan seperti itu. Minum, makan tempat umum harus cepat-cepat, kalau nggak cepat masuk pelanggaran. Ini terbukti Mbak PL kemarin juga banyak yang kena. Dan total dari yang terkena denda kemarin adalah 17 orang ya. Jadi 17 orang ini informasinya tanggal 15. Kalau 4 orang ini informasinya tanggal 14. Jadi minggu ini petugas mencari orang yang melanggar. Kemudian ada informasi tanggal 14, ini 4 orang. Kemudian dicari lagi informasinya lagi, ada informasi ulang lagi yaitu tanggal 15 atau enggak 16. Ini totalnya adalah 17 PET yang terkena denda kemarin minggu. Jadi berhati-hati buat kawan-kawan kalau libur. Sekali lagi, minum, makan jangan di sembarangan tempat ya. Semoga bermanfaat. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.